Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Mari kita awali pertemuan kita yang pada kali ini membahas tentang review tentang penelitian kualitatif ya, dengan baca surat Al-Fatihah. Pada kali ini ya, saya sudah merangkum ya apa yang telah kalian review dalam bentuk judul, rumusan masalah. Saya kumpulkan dan kemudian saya urutkan ini ya berdasarkan abjad judulnya ya. Nah, kita akan lihat masing-masing judul ini terkait dengan penelitian kualitatif ya. Jadi kita ingin tahu area kualitatif yang itu sudah pernah diteliti ya, itu seperti apa gitu ya. Sehingga harapannya dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa ketika kita mau melakukan penelitian kualitatif, kita bisa pada area atau bidang seperti ini dan dalam jenis penelitian seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi misalnya dalam bidang evaluasi misalnya ya. Kemudian yang diteliti kaitannya analisis butir soal lah, misalnya begitu ya. Atau ya nantilah di belakang akan kita berdalam gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ya. Judulnya adalah, jadi ini sekali lagi saya urutkan berdasarkan abjad ya, tidak berdasarkan apapun, saya mengurutkan berdasarkan abjad, mana yang A, B, dan seterusnya gitu ya. Ini coba saya besarkan. Nah, judul ini adalah pertama, analisis butir soal latihan buku taklim al-lughah. Kalian boleh meneliti tentang evaluasi. Nah, jadi ini dalam hal evaluasi ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa munculnya sebuah judul itu dipengaruhi oleh gitu ya, antara lain kecenderungan atau kemampuan peneliti itu, dia lebih pada area apa, pada bidang apa. Itu antara lain ya, meskipun tidak selalu begitu. Ya. Jadi ketika misalnya seseorang ya peneliti atau mahasiswa, dia punya concern ya, dia punya kemampuan yang cukup dalam bidang nahwu, mungkin itu akan membawanya dia kepada penelitian dengan tema nahwu. Nah, soal nanti apakah media pembelajarannya, strateginya, ya, atau evaluasinya, nah itu nanti bisa, ya termasuk juga itu nanti bisa saja berpengaruh juga ya. Sama dengan misalnya seseorang itu mungkin dia memiliki kecenderungan untuk meneliti tentang evaluasi. Nah, nanti bisa saja dia mau meneliti evaluasi nahwunya atau meneliti evaluasi tentang qiraahnya. Jadi bisa dari dua hal ya, atau dari masing-masing variabel. Apakah variabel evaluasinya dia kecenderungannya atau variabel materinya, nahwunya atau qiraahnya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, pada judul nomor 1 ini ya, peneliti meneliti ya
mahasiswa atau mungkin penulis ini ya, saya belum cek ini apakah skripsi ataupun jurnal ya. Jadi ini meneliti tentang tes gitu ya, tentang soal-soal pada buku Taklim Al-Lughah Al-Arabiyah ya. Yang diteliti apanya? Analisis butir soal ya. Analisis butir soal itu apa? Lah tadi ya, ini kan kembali kepada apa tadi? Kepada kecenderungan kemampuan gitu ya, dipengaruhi oleh kemampuan dia karena dia memiliki kemampuan evaluasi, dia ngerti tentang teorinya, maka muncullah antara lain judul itu dan itu kemudian terimplementasikan dalam rumusan masalahnya ya sehingga muncullah tulisan misalnya rumusan masalah bagaimana tingkat kesulitan, tingkat kesukaran karena itu memang ada pada analisis butir soal. Salah satunya adalah pada aspek tingkat kesulitan soal. Ya. Yang kedua, dia memunculkan bagaimana validitas soal. Nah, soal juga ada memiliki kriteria validitasnya. Nah, ini kan kalau tidak memiliki teori yang mencukupi terkait dengan evaluasi, dia kan nggak akan bisa memunculkan ini, gitu ya. Kemudian juga bagaimana reliabilitasnya, ya. Nah, ini memang kembali kepada kemampuan secara teoritis terhadap peneliti sehingga memunculkan rumusan masalah ini. Ada juga yang peneliti itu hanya memunculkan tidak semua rumusan masalah, hanya meneliti validitasnya. Bisa karena dia ingin pada fokus pada validitas dan validitas itu macam-macam ya, ada validitas konstruk gitu ya. Ada validitas apalagi itu yang untuk prediktif gitu ya, validitas prediktif gitu ya. Jadi boleh saja. Nah, ini kembali kepada kemampuan secara teoretik peneliti sehingga dia memunculkan rumusan masalah seperti apa. Ya, ada juga yang meneliti hanya validitas dan reliabilitasnya atau validitas saja mungkin ada juga, tetapi karena validitas itu juga banyak ya, sehingga dia memunculkan validitas 1, 2, 3 misalnya. Validitas tadi prediktif, validitas konstruk, ada satu lagi saya lupa itu ya. Nah, ada juga yang mungkin meneliti pada analisis butir soalnya saja, tidak meneliti validitas ya, karena analisis butir soal itu kan macam-macam, ada tingkat kesulitan, ada daya pembeda kan gitu ya, ada distraktor kalau dia pilihan ganda. Nah, jadi itu kembali kepada kemampuan secara teoritis dari si peneliti sehingga dia bisa memunculkan rumusan masalah. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau ya semuanya ya, semua aspek baik judul maupun rumusan masalah itu tadi dipengaruhi oleh kecenderungan kemampuan seorang peneliti. Dia punya kira-kira kemampuan pada aspek apa kan begitu ya. Nah, sehingga itu akan membantu dia memunculkan ide judul apa yang dia mau teliti. Atau mungkin juga judul itu dipengaruhi oleh keterikatan dia ya ke frekuensi dia pada hal itu, pada aspek itu. Jadi misalnya dia mengajar gitu ya, mengajar dan mungkin kemudian memilih pada aspek metodologi ya, metode mengajarnya, strategi mengajar gitu ya. Karena mungkin dia punya pengalaman di situ gitu ya. Nah, oke itu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ini ada judul analisis kontrastif keindahan makna. Jadi ini adalah penelitian linguistik tetapi berimplikasi terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi kalau menurut saya boleh meneliti linguistik tetapi itu kemudian ada implikasi yang dia munculkan dalam PBA, dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi misalnya ini, analisis kontrastif itu termasuk memang salah satu jenis penelitian yang bisa digunakan ya. Jadi kontrastif itu kan membandingkan antara bahasa satu dengan bahasa dua dalam aspek apa kan gitu ya, dalam aspek struktur. Kalau ini kan dalam aspek keindahan makna ya, antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, berimplikasi terhadap pembelajaran balaghah gitu loh. Ya, jadi misalnya analisis kontrastif terhadap musnad dan musnad ilaih gitu ya, terhadap pembentukan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan subjek predikat.
gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada mubtada khobar, ada fi'il fa'il misalnya. Nah, itu nanti berimplikasi nggak terhadap pembelajaran struktur itu? Nah, gitu ya. Karena kan dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal subjek predikat. Maksudnya subjek ini didahulukan kan begitu ya. Nah, jadi yang ada jumlah ismiyah kan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah selain jumlah ismiyah. Ya, jadi saya makan kan nggak ada makan saya. Tapi dalam bahasa Arab kan ada akala Muhammadun harus kan ada. Ya, nah, itu kan menunjukkan perbedaan-perbedaan. Lah, itu berimplikasi terhadap pembelajaran struktur. Kayak apa kalau gitu kita ingin mengajarkan strukturnya? Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Nah, kemudian ketika analisis kontrastif, maka ya rumusan masalahnya itu sudah menjadi semacam default gitu, menjadi semacam suatu template bahwa ketika kontrastif itu pasti pertanyaannya bagaimana keindahan makna dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kan, bagaimana struktur pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya pasti bertanya tentang perbedaan dan persamaan kan gitu. Kalau yang pertama tadi kan, oh, struktur dalam bahasa Indonesia itu hanya ada subjek predikat. Kalau bahasa Arab ada subjek predikat dan predikat subjek atau jumlah ismi jumlah fi'liyah katakan begitu ya. Nah, kemudian apa beda dan persamaannya? Misalnya dimunculkan di sini. Nah, yang ketiga itu apa implikasi? Oh, kalau gitu implikasinya apa terhadap adanya perbedaan ya maupun persamaan itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi bisa analisis kontrastif, gitu ya. Kemudian yang ketiga, analisis teknik penerjemahan klausa relatif pada novel The Kite Runner serta dampaknya terhadap kualitas hasil terjemahan. Nah, ini sama juga, ini linguistik ya, penerjemahan itu kan linguistik ya. Tetapi ada eh, di sini yang berimplikasi terhadap pembelajaran terjemah kan begitu ya. Itu. Nah, jadi sekali lagi ini kembali kepada apa? Kemampuan secara teoritik ya, sehingga muncullah pertanyaan ini, rumusan masalah teknik penerjemahan apa saja yang digunakan, ya. Nah, kemudian bagaimana pergeseran jenis klausa ini kalau kita tidak menguasai penerjemahan ya tidak bisa memunculkan seperti ini kan gitu ya. Sama dengan tadi, ketika kita belum menguasai tentang evaluasi, kita nggak akan mengerti apa itu validitas, apa itu reliabilitas kan gitu ya. Nah, jadi itu kembali kepada kemampuan peneliti gitu ya. Oke, ini bisa ya. Jadi semua ini kan tidak membutuhkan apa ya? Tidak, artinya begini, ini mungkin terkait dengan angka-angka misalnya gitu ya. Analisis ini kan angka semua, tetapi ini kan tidak mengkaitkan dengan analisis statistik ya. Misalnya yang terkait dengan validitas dan reliabilitas gitu ya. Demikian juga yang analisis kontrastif ini, ya, ini kan tidak menggunakan analisis statistik juga. Ini tinggal apa? Kita kembali ke ke tentang makna gitu ya, makna dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya, itu kan bagaimana definisinya, ya, dilihat, dibandingkan, kan ini tidak memerlukan angka-angka ya dalam analisisnya. Kita cukup membaca, kemudian oh ternyata keindahan makna dalam bahasa Arab itu seperti ini, dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Kemudian juga tentang ini kan tinggal melihat saja. Kalau sudah ketemu seperti ini, maka apa sih bedanya dan persamaannya? Nah, kemudian apa implikasinya? Di sini analisis utamanya di sini nanti. Ya. Oh, kalau begitu nanti akhirnya harus begini. Nah, ini kan statement dari peneliti kan gitu ya. Itu ya. Oke ya. Kemudian yang keempat, efektivitas pembelajaran qiraah pada program studi. Nah, ini sepertinya kalau lihat apakah ada ini kalau saya melihat judulnya agak apa ya? Bias sebenarnya ya.